itu sekitar 80% tuh tidak suka sama Soeharto. Lu 98 berarti udah belum kuliah lu, Bang? Belum. Masih kecil. Masih SMA. Ya mau masuk SMA. Pada saat itu banyak hal yang tidak kita mengerti apa yang menjadi persoalan pada soal negara. Nah, musuhnya bersama gitu. Ya pasti, Bang. Termasuk Amerika dan Rusia ya. Berapa banyak keluarga Putin yang menguasai sektor-sektor energi Pastilah, dan Bang. lain-lain begitu. Kalau aku tuh pada dasarnya tidak persoalan ya. Kalau dia mau misalnya anaknya mau maju, menantunya mau maju, tantenya mau maju, entah siapapun mau maju keluarga dia. Kalau kamu mampu ya silakan. Aku pada dasarnya orangnya sangat terbuka seperti itu gitu loh. Kalau memang dia mampu, nonsens lah soal dinasti politik dan bla bla bla. Kalau Anda mampu ya sudah. Kalau Anda tidak mampu ya udah juga gitu. Nah, loh. itu tadi dinasti. Standby. Rolling, bos. Lu tadi ngobrol masalah polisi kadang-kadang nggak tahu masalah anarkis sama apa tadi, Bang, kalau udah rusuh istilahnya? Vandalisme dan rusuh kan gitu. Yang gue pingin tahu sekarang tuh gini. Apakah setiap tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa itu benar? Tidak semua. Karena kita semua sama pernah jadi mahasiswa ya. Iya. Tidak semua. Ada yang lost control juga. Gitu. Ada yang tidak pada konsep dan konteks juga. Seperti itu. Tapi apakah itu diciptakan? Karena kemarin gue nonton Denny Siregar. Dia bilang gini, Jokowi pernah ngomong, kalau ribut itu tuh kita perlu dana sampai 100 miliar sekali demo. Ya. Kalau di pengalaman saya tidak perlu sampai sebegitu. Nah, tapi di Denny, di Cokro TV tuh dibahas tuh sampai kayak gitu. Dan gue langsung berpikiran begini, apa semua ini emang dibikin? Ya semuanya gini loh. Apa emang style bangsa kita itu harus ribut dulu, turunin anggaran, ada alasannya mengamani? Enggak juga. Jadi gini. Dalam soalnya nggak kelihatan, Bang. Paling dasar ya. Tahu mahasiswa kita tuh mau ribut-ribut. Betul. Paling dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah intelijen. Nah, ini seru, intelijen. Coba. Intelijen. Jadi seru nih intelijen. Kenapa untuk ngurus Covid BIN diikutsertakan? Pernah berpikir nggak? Badan Intelijen Negara disuruh ngurus soal kesehatan. Apakah orang-orang intelijen punya negara kita ini bisa melihat di mana letaknya ada Covid itu ada di mana gitu. Mereka menginteli sampai bisa melihat 0, sekian mikron gitu Covid. Artinya apa? Peran intelijen itu penting untuk menciptakan sosial, analisis sosial, analisis ekonomi, analisis politik gitu. Pecah-pecahnya kemarin itu sudah diketahui. Itu dikatakan Pak Menko Polhukam loh, Mahfud MD. Tapi tidak bisa dihindari. Yang kita cuman bakar-bakar ban dan nyambut-nyambut tanaman. Kalau di Jakarta kan bakar halte busway dan lain. Itu sudah diketahui H-5 oleh Menko Polhukam. Nanti kalian bisa tonton channel pribadinya Bang Karnilias. Gue tuh sebenarnya berita hal yang demo atau apa itu gue udah kebetulan tahu, Bang. Karena abang gue sendiri ada yang Kapolsek Menteng yang kemarin haltenya dibakar. Itu Kapolseknya abang sepupu gue, Guntur Muhammad Tarik. Jadi di situ abang gue tuh kayak dongkol banget. Dongkol sekali bener-bener. Dia tuh selalu ngimbau, gue kan ada grup keluarga, dia bilang kayak gini, udah jangan dibesar-besarin, apalagi kalau yang nggak tahu, jangan mamanasin, karena ini sangat berbahaya dan beresiko. Nah, yang gue heran, tadi lu bilang Covid ini harus ditangani oleh intelijen, ya kan? Nah, tapi yang gue kadang heran tuh seperti ini, Covid ini kan realistis, Bang. Memang barangnya kayak nggak nampak, tapi kasus ini tuh realistis gitu loh, bukan goib, bukan masalah dukun. Memang realistis betul, ya kan? Terus kenapa kita tuh harus nggak terbuka datanya? Semua, Bang. Maksud gue tuh gini, mertua gue meninggal Covid. Dikatakan Covid atau 27 Ramadan? Nggak, ini dikatakan Covid. Adik gue Covid juga di Wisma Atlet 2 bulan. Adik ipar. Ibu mertua gue itu Covid juga.
Oke. 2 minggu sembuh. Hmm. Ya kan? Nah, kejadian keluarga gue itu langsung ngasih gue tuh analisa sendiri. Oke. Bahwa COVID ini udah emang kalau gak bisa dihindari. Iya betul. Udah gak bisa dihindari dan emang kalau kena ya lu selamat, emang umur lu selamat. Lu ninggalin penyakit karena kena ini, lu ninggalin penyakit. Tapi kalau misalnya lu ya harus mati ya udah waktunya. Emang solusinya cuma satu, Bang. Pakai masker. Ya betul. Pakai masker dan sesimpel itu sebenarnya permasalahannya, Bang. kita menunggu vaksin ya. Katanya November ini untuk semua 100 juta. Iya. Lah kemarin sih itu baru balik tuh. Si Opung. Iya. Udah enggak pakai masker? Enggak, aku pakai manggil tulang. Oh, Soalnya tulang. ibuku penjahitan. Oh iya. Nomornya sama nomor marganya sama dengan. Oh iya, Bang. Masih Iya. keluarga, Bang. Ada proyek yang bisa bantu. Sayang ya, aku tidak main proyek. Makanya miskin. Tapi beliau negarawan. Iya, beliau negarawan. Nggak, semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Aku percaya itu. Banyak orang bilang bahwa kita sering menyalahkan. Tadi aku mention nama Pak Soeharto gitu. Banyak orang membenci beliau, banyak orang memuja beliau. Aku di posisi tengah-tengah. Aku benci pada sikap dan kebijakannya, tapi tidak kepada orangnya. Dan lu bisa merasakan itu kah? Kan waktu itu lu belum Iya, bisa besar, dong. Bang. Bisa dong. Aku beranjak SMA kan. SMA pada saat itu. Oh iya, gue masih SMP. Ya, bisa merasakan itu gitu. Bisa merasakan bagaimana waktu di Pontianak itu ada gudang beras di Jalan Komyo Sudarso itu dibakarin bla 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 gitu. Terus bokap almarhum waktu itu gajinya dipotong, kemudian Gara-gara apa dipotong? Karena krisis. karena krisis. Krisis. Kita ngerasain waktu itu. Kita ngerasain. Itu jadi bagi aku ya, kalau Anda mau membenci seseorang ini kayak ada benang merahnya dari omongan kita awal dari Dina Candy, terus kita ngomongin Anjay. COVID, ngomongin anjay. Ketika kita tidak menyukai seseorang, tidak sukailah bagian isi kepalanya. Bukan all of the body gitu. Maksudnya bukan semua keseluruhan kehidupan. Benar. Karena siapa kita ya bisa ngakimin orang. Pak Harto tuh sorry ya, Iya, gue iya. potong. Beberapa abang yang gue kenal di jajaran seragam media bilang Pak Harto tuh baik loh, nggak pernah marah. Iya. Cuma kalau Pak Ya, Harto tapi kalau dia marah, hilang loh. itu yang lucu, Bang. Ini yang mau gue bahas nih. Iya. Pak Harto itu gue dengar dari sosok abang gue yang Iya. gue kenal. Dia bilang Pak Harto tuh nggak pernah marah, Len. Iya. Cuma kalau dia mengeluh, itu akan jadi panjang. Iya. Misalnya Bang Edo nih ngapain sih ngomong mulu? Apa karena itu militer banget gitu kan? Dia kan Komando. digelarin The Smiling General ya. Oh, iya. Tagline orang kepada seseorang itu, kalau ibarat kata ada Smiling General itu udah sarkas sebenarnya. Ya, iya. Itu di atas di atas orang marah-marah. Kalau aku kan sering kalau ngomong berapi-api, terus kalau marah meluap-luap gitu, belum ada apa-apanya dengan orang yang cuman senyum doang. Gitu. Ibaratnya dia tuh Godfather ya. Iya dong. Jadi Iya benar itu, benar. iya memang begitu. Memang begitu. Bener. Indonesia itu tadi kan ditanya, Indonesia itu kapan sih bisa dipimpin orang gila? Cuma 2. Soekarno sama Soeharto. Iya. Terlepas dari Perdana Menteri kita Saifuddin Prawidan Negara ya, kalau kita baca sejarah, kita punya Perdana Menteri dulu. Cuman tidak diakui. Makanya kita disebut cuman 7 presiden kita. Kalau dibilang siapa yang paling gila pemimpin seperti Trump atau seperti siapa gitu. Soekarno dia orang yang tidak terlalu menyukai pers loh. Kebebasan pers begini-begini nggak suka deh. Iya benar. Pahamnya juga lain kan? Pahamnya juga lain. Pahamnya dia menggabungkan nasionalis, agama dan komunis. Dia menggabungkan ideologi, 3 ideologi itu. Gitu. Iya, dia mengambil tengah. Iya, dia mengambil tengah. Sentris apa gitu istilahnya tuh. Kalau menurut lu antara Rocky Gerung, Bosman, Oke. sama Denny Siregar bagus mana? Menurutku Bosman. Kenapa? Mardigu. Kenapa? Karena yang pertama dia intelijen. Gue pernah komen karena Denny itu dongkol sama Mardigu gara-gara dia bilang katanya
sahabat saya di Amerika, nah. Iya. Dia bilang, gue langsung komen apa? Lu kalah miskin kali bang, kalah kaya maksud gue. Jadi lu dongkol sama dia, ya kan? Bisa. Si dia ini kan selalu ngangkat tuh kalau bahwa saya sekarang bebas, terlepas, tidak pegawai lagi. Mungkin dia udah banyak usaha, ya kan? Setiap dia ngomong gitu. Ya. Tapi Nah, itu dia. Kesalahan di kita itu adalah kita berkoar-koar idealisme, tapi kita tidak bisa berkompromi dengan kehidupan. Nah, benar. Kau punya dulu batas aman dalam hidupmu, baru kau ngomong idealisme. Nah, benar. Gitu. Itu bang yang ini titik sebenarnya solusi buat kita orang Kalbar. Iya. Boleh idealis boleh. Boleh banget. Dan asal udah aman nih. Dan lu dapat di jalan yang lurus, Bang. Iya. Dalam apapun ya. Iya, Boleh nih idealis nih. Wah, saya cinta rockstar, saya cinta punk, bla bla bla. Saya akan hidup di jalanan misalnya ini. Waktu mamamu sakit pakai BPJS, nah bos. Jadi aku ngutip apa yang dikatakan di pembukanya Uus ya? Tahu Uus kan? Tahu. Hablum minannas. Hablum minallah. Pokoknya di pembuka stand up-nya pasti begitu. Iya. Pasti begitu. Hablum minallah. Jadi menurutku adalah kalau Anda ingin beridealis ria, menyelesaikan semua masalah, yang pertama harus dicari ya yang semesta atau pencipta. Kalau misalnya ya buat teman-teman yang tidak percaya sama Tuhan yang Maha Kuasa, ya mungkin semesta gitu. Yeah. Silahkan. Aku tidak alergi dan lain-lain, silakan aja. Karena juga kepercayaan sudah diakui oleh negara ya. Iya. Udah boleh di KTP kan? Udah. Serah negara deh. Iya. Ketika kita mengatakan sesuatu itu pasti sudah ada ideologi atau berpikir tentang satu ideologi yang ditanamkan sejak kecil gitu. Pastilah bang. Jadi gini, di setiap membuka presentasi, di setiap aku jadi moderator atau setiap aku jadi fasilitator atau jadi trainer gitu, aku selalu bilang begini, siapa yang beragama di sini? Mereka tunjuk tanya, agama Anda apa? Muslim. Ketika Anda lahir, pasti Anda tidak tahu, tapi pasti diceritakan oleh orang tua atau Anda melihat adik Anda diazanin oleh orang tua Anda, gitu. Pada saat Anda lahir. Siapa yang Nasrani? Ketika Anda lahir atau adik Anda lahir, begitu Anda melihat secara langsung atau Anda mendengar dari orang lain, Anda pasti didoakan, diserahkan, seperti Ishak menyerahkan Yakub, gitu. Dalam Alkitab, sejarah Alkitab. Gitu. Aku cuma tahu dua agama itu ya, aku bilang. Tapi aku yakin di Hindu, Buddha, Konghucu dan kepercayaan yang lain bakal ada ritual seperti itu untuk menanamkan ideologi. Benar. Itulah yang menjadi dasar kenapa para pembuat hoax, pembuat berita yang miring, yang palsu begitu, atau informasi palsu begitu, dan konten yang menyesatkan itu gampang masuk lewat agama. Ya karena udah baku. Kita sudah ditanamkan ideologi keagamaan dari lahir, bos. Dari lahir kita udah ditanamkan agama. Gimana kita tidak akan marah? Siapa yang tidak marah ketika agamanya dihina? Coba saya tanya gitu. Siapa yang tidak marah ketika agamanya dihina, agamanya disudutkan, kajiannya dibelok-belokkan? Tapi problem di Indonesia itu bang sebenarnya bukan masalah agamanya. Tapi ketika kita besar, agama itu dijadikan kepentingan nafsu bang. Iya itu dia. Makanya itu digunakan. Masih kecilnya nggak ada masalah. Betul, itu digunakan oleh orang-orang yang pandai memanfaatkan psikoanalisis. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa bang? Hanya orang-orang kaya bang. Iya. Dan berkuasa. Nah, jadi almarhum bapakku nih pernah ngomong gini sama aku. Yang tidak bisa dilawan di negara ini cuma 3. Pertama orang gila, orang kaya, sama orang punya senjata. Itu bapakku yang bilang. Kalau orang yang punya senjata maksudnya penegak hukum ya. Atau yang dia bisa menjebloskan, pokoknya penegak hukum lah. Kalau kita lawan 3 ini, kita lawan orang gila, kita ikutan gila. Benar. Kalau kita lawan orang kaya, dia bisa gunakan yang lain-lain nih. Benar. Bisa gunakan orang gila, bisa gunakan yang ini. Yang penegak hukum, yang punya senjata. Kalau kita lawan orang yang punya senjata, dia akan dendam sampai 7 turunan kau akan dikulik-kulik nih kesalahanmu apa. Gila ya. Tapi nggak bisa dilawan tuh juga ada satu orang sekarang. Siapa?
Najwa Shihab. Ini idola ya, idola. Kalau aku, kalau ditanya kita nunjuk-nunjuk orang nih ya, yang tidak bisa dilawan tuh tulangku. Luhut bin Sarpanjaitan. Anda melawan dia? Anda berani lawan dia, Bros? Balik lagi, Bang. Anak milenial sekarang banyak YouTube. Contohnya kayak Reza Arab, Uus, semuanya pada stres. Gara-gara mikirin negara. Mungkin sampai Dokter Tirta pun stres. Gara-gara hoax. Cipeng pernah ngobrol dem-deman waktu itu sama aku. Cipeng nih Dokter Tirta. Cipeng bilang, sorry ya, bukan ini ya, bukan jadi apa? Manggil Cipeng karena dia pengen dipanggil Cipeng gitu. Ya artikan sendiri lah artinya ya Cipeng ya. Pengnya gepeng, cinya ya silahkan. Gitu. Dia sendiri loh yang menyematkan namanya. Terus gitu. dia ngomong apa? Dia ngobrol sama aku. Aku nanya gitu. Ngobrol soal bagaimana sih orang bisa tidak terlalu percaya dan bagaimana negara hanya berpihak kepada pengusaha dan lain-lain ya dalam penegakan hukum soal masker, jaga jarak dan lain-lain. Gitu. Itu kan yang diprotes dia. Makanya dia raja orang lapar kan bikin sekarang. Pertanyaanku gini. Kenapa dirimu terlalu memojokkan pemerintah sih? Gitu. Aku bukan memojokkan, dia menjelaskan sama aku gini. Aku bukan memojokkan nih, tapi aku ngasih tahu bahwa nih loh ada yang tidak disampaikan oleh bawahan Anda kepada Anda, Pak Menteri Kesehatan, terus Satgas Covid dan Presiden. Kita yang di lapangan, aku yang relawan di lapangan yang tahu. Berarti persoalannya adalah komunikasi yang tidak clear. Itu makanya Presiden marah kan pada saat itu. Iya, benar. Marah banget. Aku salah satunya mungkin gara-gara Cipeng juga tuh. Gara-gara Cipeng berkoar-koar ini loh kenyataan di lapangan bla bla bla. Karena tapi berarti Jokowi termasuk mau denger ya? Mau dong, mau. Karena dia emang mungkin karena dari bawah kali ya. Iya, mau dong, mau. Cuman lebih welcome dia sama masukan di bawah. Semua pemimpin kita itu mau mendengar. Tidak ada yang tirani keras yang tidak mau mendengar suara rakyat. Tidak ada. Kalau menurutku ya, makanya aku bilang aku tidak membenci pribadinya, tapi aku membenci kebijakannya gitu. Kalau di aku gitu. Dan kadang loh Bang, di atas ini bagus sebenarnya. Tapi ingat loh, di bangsa kita ini birokrat atau yang ngejalanin sistem pemerintahan semuanya berbisnis di dalamnya. Nggak ada yang tulus, belum ada. Iya, makanya aku bilang. Jadi balik lagi ke idealis tadi. Ya, sih. Harusnya kita sudah selesai, baru kita kompromi. Kalau untuk kita kompromi dulu baru idealis. Iya, gitu. Benar. Jadi kalau sudah itu harus dibikin kitabnya sih, Bang. Kalau sudah duduk di pemerintahan, ya sudah, Anda melepaskan itu. Nah, ini aku coba tanya Zalen ya. Pernah mikir nggak berapa gaji anggota dewan setingkat negara bagian di Amerika? Oh, di Amerika gue nggak tahu. Tebak lah, kira-kira berapa ribu dolar atau berapa juta dalam rupiah? Kalau prediksi aku dengan negara yang kayak gitu ya. Contoh nih Florida. Florida tuh ada kota Tampa namanya. Ibu kota negara bagiannya Florida, Tampa. Ini jadi yang terkecilnya lah ya. Tampa. Bukan, dia terkecilnya ada lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi. Nah, kalau menurut prediksi gue mungkin dia itu kayak DPRD Provinsi Kalimantan Barat gitulah. Mungkin kalau prediksi gue mungkin 250 juta rupiah. Berarti sekitar berapa tuh? 2.500 $25,000 ya per bulan. Per bulan. Hanya $600, Bos. Aku ke Florida, aku ke tempat dewannya, parlemennya. Aku tanya, berapa gaji Anda? $600. Fasilitas tidak ada. Dan dipilih rakyat. Dipilih rakyat. Karena dia pengusaha. Sudah selesai dia soal mau berusahanya. Dia tinggal mengatur warga. Dan dia benar-benar politikus atau yang politikus ya. Kalau politikus ya, dia sekolah politik. Ini contoh kecil. Berapa banyak di Indonesia jurnalis termasuk saya yang kuliahnya tidak nyambung dengan pekerjaannya. Temanku ada S1 teknik nuklir. Yang di majalah Hai nih, yang sekarang jadi online Hai, dia itu sarjana
kimia nuklir murni. Jadi reporter majalah Hai dulu. Dian teknik. Dian teknik elektro. Dian itu ketuaku dulu. Aku sekretarisnya. Kami sama-sama X. Cuman dia enggak menyematkan di bio sih, aku aja. Jadi berapa banyak? Di Amerika itu wajib S1 jurnalistik. Mau jadi jurnalis. Balik lagi ke soal gaji dewan itu. $600 1 bulan tanpa fasilitas. Kecuali Kongres ya. Kalau Kongres di DC, di Washington, itu diberikan fasilitas dan gaji besar. Puluhan ribu itu per bulan. Enggak nyampe. 15-12 ribu lah. Gitu. Dengan fasilitas dan pengamanan dan lain-lain. Kalau Kongres dan dewannya gitu, parlemennya, karena ada 2 mereka. Kayak gitu lah, DPD, DPR gitu. Kenapa mereka dipilih? Karena mereka mewakili komunitasnya. Nah, misalnya Zalen. Oh, iya. Zalen ke Amerika nih. Ngumpulin komunitas. Sorry itu sih, aku nanya ini. Zalen misalnya Arab nih, misalnya. Ke mana ya? Ke New York lah misalnya gitu. Mau jadi anggota parlemen, kumpulin nih orang-orang Arab di sana. Dan itu tidak bisa terjadi bagi orang Indonesia di Amerika. Dibilang kita Tapi kita udah mulai loh. Kita bangsa yang ramah, dibilang kan, murah senyum, bangsa yang bersatu, sampai ada istilah kita jangan seperti lidi sendiri bisa patah, tapi kalau pokoknya banyak peribahasa yang mengenai persatuan dan gotong royong. Itu tidak terjadi, bos, di Amerika, bos. Tidak terjadi. Tidak ada buktinya sampai hari ini, tidak ada Indonesian Street di Amerika. Tidak ada Jakarta Street di Amerika. Karena kita pecah, bos. Saling gibah, saling iri. Kawan maju bikin restoran Bali, restoran Santet. Dayak, restoran Melayu. Dikasih santet. Nah, di Amerika nih, kita cerita Amerika. Iya. Di sana bukan santet voodoo deh. Mereka sudah maju, sudah keren, sudah bla bla bla, pokoknya sudah keren nih. Diomongin, bos. Oh, dia pacaran sama ini nih. Hawa-hawa gibah dari kampung tuh dibawa ke negeri sana gitu loh. Gimana kita mau bersatu dan maju? Aduh. Orang Skandinavia, orang Rusia, orang Gipsi, ada perwakilannya di sana, bos. Orang Swedia, orang Irlandia, mereka punya kafe sendiri yang ngumpul nih orang Irlandia di Amerika nih. Makanya banyak pergerakan-pergerakan pemberontakan di negara-negara lain itu kumpul di Amerika dan Inggris. Karena begitu, nyatu. Bebas gila ya Amerika berarti. Nyatu, bos. Bikin kafe. Aku main ke kafenya. Itu kombatan Irlandia itu. Iya. Tahu kan Iya, Irlandia? iya. Irlandia kan ada kombatannya tuh. Bener. Kombatannya itu ngumpul di kafe. Aku main ke kafenya. Warna kulit beda sendiri kan. Ditengokin gitu. Aku main ke kafenya. Ditengokin siapa orang ini gitu ya. Aku enggak tahu kan awalnya kan. Belum paham. Sekali ngelihat tanda-tandanya Langsung ambil handphone kan. Googling. Oh iya, sorry lah. Can I pay this? Aduh. Langsung gitu. Bang Edo, thank you banget waktunya. Oke, thank you Zalen. Aduh, ya ampun. Nggak terasa ya? Semoga ini Sejam. bermanfaat banget. Nggak terasa banget, Bang. Asik. Cheers dulu, Bang, sebelum Oke. kita tutup. Sik. Tapi ada hukum cheers loh. Abis cheers itu harus pandang mata. Oh iya. Gue nggak mandang lu terus, Bang. Iya, makanya. Tapi gue belum nafsu. Oh iya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Iya. Dukung channelnya Bang Edo. Dukung juga channel kita biar kita anak Pontianak atau khususnya anak Kalbar bisa berkarya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciao.